Selamat malam Pak Eka dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil proyek UAS komputasi paralel kami, di mana untuk proyek ini kami menggunakan judul Optimasi Algoritma Brute Force untuk memecahkan kata sandi dengan menggunakan Ray. Sebelum kita masuk pembahasan, kami akan memperkenalkan diri dulu. Di sini ada leader kami, yaitu Kelvin William Chandra. Bersama anggota ada Albertus Dwi Andika, Chandra, Michelle Graciela, Ricky, Selvi, dan saya sendiri Nicholas. Mari kita masuk ke pembahasan. Baiklah, di era digital ini, keamanan data sangat penting. Salah satu komponen utama adalah kata sandi, yang melindungi data sensitif seperti data pribadi dan informasi keuangan. Kata sandi yang kuat dan kompleks adalah pertahanan utama dalam melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Namun, ada situasi di mana kita perlu mengetahui kata sandi, seperti dalam pemulihan data penting atau pengujian keamanan sistem. Penjebolan kata sandi dapat digunakan untuk tujuan legal dan etis. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membobol kata sandi adalah metode brute force. Metode brute force mencoba setiap kemungkinan kombinasi kata sandi satu persatu, namun metode ini memakan waktu yang cukup lama, terutama untuk kata sandi yang kompleks. Untuk mempercepat proses brute force, di proyek kali ini kami mencoba menggunakan Ray. Ray adalah framework open source yang memungkinkan komputasi besar dibagi menjadi bagian kecil dan dijalankan secara paralel. Dengan Ray, waktu untuk menjalankan brute force dapat dipercepat secara signifikan. Jadi di proyek ini kami akan mengeksplorasi penggunaan Ray untuk mempercepat pemecahan kata sandi dengan metode brute force. Nah, untuk rumusan masalahnya ini ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi Ray dalam melakukan optimasi algoritma brute force untuk memecahkan kata sandi. Yang kedua, seberapa signifikan perbedaan hasil yang diperoleh dari optimasi algoritma brute force menggunakan Ray dibandingkan dengan algoritma brute force tanpa optimasi dalam skenario pemecahan kata sandi yang berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya terdapat dua solusi, di mana yang pertama itu untuk optimasi algoritmanya itu sendiri. Jadi kita mengimplementasikan Ray ini untuk mendistribusikan si tugas-tugas dari si brute force ini ke beberapa worker secara paralel untuk mempercepat si proses pencarian kata sandinya. Kemudian membagi ruang pencarian kata sandi menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi untuk meningkatkan efisiensi pencariannya juga, kemudian mengoptimalisasikan penggunaan memori dalam algoritma si brute force untuk mencegah error out of memory. Nah, solusi yang kedua ini untuk peningkatan kapasitas memorinya. Jadi dengan menambah si kapasitas memori pada server atau menggunakan server dengan spesifikasi yang lebih tinggi, ini juga bisa mendukung si tugas komputasi yang lebih besar. Kemudian memanfaatkan swap memori pada disk untuk menambah kapasitas memori virtual jika memori fisiknya tidak mencukupi. Berikut adalah cara kerja dari aplikasi yang telah kami buat. Jadi, pertama itu nanti kita akan mengakses sebuah website yang sudah disediakan oleh kami. Lalu nanti di website itu nanti ada sebuah input yang dimana nanti kita akan masukkan input itu berupa password. Nah, jadi kita akan masukkan password, lalu kita akan menekan tombol submit password untuk dicek passwordnya apa. Simpelnya kita akan correct password gitu kan. Nah, setelah itu kita sudah kirimkan, nanti server itu akan terima permintaan kita yang dari password tersebut, di mana nanti server tersebut akan mulai langsung untuk proses brute force ini. Nah, jadi kan sebenarnya kita itu nanti akan membandingkan hasil dari proses brute force dengan satu lagi yang brute force ditambah dengan Ray gitu. Nah, output dari aplikasi kami nanti itu adalah apa saja apa saja proses yang telah dilakukan sama si server dan menampilkan berapa lama waktu yang diperlukan baik dengan brute force sendiri ataupun dengan brute force ditambah dengan Ray gitu. Oke.
Baik. Nah, ini adalah pengujian yang sebelumnya kelompok kami lakukan, di mana di sebelah kiri itu kita bisa lihat bahwa itu adalah pengujian menggunakan brute force aja. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah pengujian menggunakan brute force plus dengan framework ray, di mana estimasi waktu ini itu cukup relatif berubah gitu. Dan untuk saat ini kita akan langsung aja melakukan demo singkat terkait program yang kami buat. Oke, kita akan coba dengan password berikut. Kita akan coba crack. Oke, nah untuk resultnya itu ditemukan dengan beberapa langkah yang dilaluinya. Dan juga ada waktu eksekusinya, yaitu sekitar 0,009 milisecond. Gitu. Dan kita akan melihat bahwa dia menemukan password yang kita masukkan. Oke, mungkin kita akan coba yang satunya lagi. Oke, kalau yang tadi itu kita menggunakan brute force aja, dan untuk saat ini kita akan mencoba melakukan pengetesan untuk brute force yang dikombinasikan dengan framework yang bernama Ray. Oke, kita running lagi. Kita telah masuk ke dashboardnya. Kita masukkan lagi dengan password yang sama. Oke, kita bisa lihat di sini dengan menggunakan Ray itu juga menemukan password yang kita masukkan gitu. Dan untuk waktu eksekusinya itu dia relatif berubah gitu. Jadi untuk yang tadi dengan brute force aja itu mendapatkan 0,009, sedangkan dengan yang menggunakan Ray dia mendapatkan eksekusi waktu sekitar 0,45 milisecond. Itu. Nah, itu adalah demo singkat dari tes yang kami lakukan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian hasil dan kesimpulan. Oke, dari tes yang kita udah coba tadi, bisa kita lihat ya bahwa hasil waktu eksekusi untuk password cracking brute force biasa dengan brute force menggunakan Ray cukup relatif, di mana waktu eksekusi bisa berkurang tergantung dengan sumber daya yang ada. Sebagai contohnya, brute force biasa bisa jadi lebih cepat dibandingkan brute force menggunakan Ray jika password yang dimasukkan sedikit. Seperti kayak tadi contohnya pas di testing itu menggunakan 3 karakter. Sedangkan brute force menggunakan Ray bisa jadi lebih cepat jika memiliki sumber daya yang cukup. Contohnya kayak gimana? Kayak misalnya kayak kita merunning menggunakan 3 sampai 4 komputer untuk dipakai sumber dayanya. Atau juga bisa menggunakan memori atau kecepatan processing. Juga dapat mempengaruhi proses password cracking menggunakan Ray. Analisis. Jadi kinerja penggunaan Ray secara signifikan mengurangi waktu eksekusi pada pengujian 4 karakter. Tapi efisiensinya menurun pada kata sandi yang lebih panjang karena keterbatasan memori. Masalah yang kerap kali muncul adalah masalah out of memory. Hal ini biasanya terjadi pada tersandi yang sudah melebihi dari 5. Hal itu memicu masalah teknis pada saat pengumpulan hasil array. Solusinya, optimasi algoritma dan peningkatan kapasitas memori, skalabilitas horizontal dengan nambah komputasi diperlukan untuk mengatasi masalah memori. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Ray untuk komputasi paralel sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia, dan menunjukkan bahwa hubungan antara panjang karakter kata sandi dan sumber daya yang dibutuhkan adalah berbanding lurus. Seperti semakin panjang karakter kata sandi yang diuji, makin besar pula sumber daya komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses brute force secara efisien. Dengan kata lain, peningkatan panjang kata sandi akan memerlukan peningkatan kapasitas memori dan jumlah not komputasi agar proses pemecahan kata sandi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif menggunakan Ray. Baiklah, demikian hasil demonstrasi aplikasi kami sejenak dan hasil presentasi kami.
alangkah baiknya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dari kami, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mewakili teman saya, Kak saya ucapkan terima kasih.